Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dengan saya Ahmad Sahal di Seruput. Saya bersama dengan Pak Suhadi lagi. Ya. Selamat datang lagi Pak. Selamat datang. Ini sukses selalu ya. Makasih Pak. Ya. Ini penting untuk menyimak penjelasan dan pemaparan Pak Suhadi menyangkut perkembangan terbaru dari kasus tuduhan ijazah palsu ke Pak Jokowi, ya kan? Ini kan pernyataan politisi senior PDIP. Ya. Bitor Suryadi, dia mantan aktivis apa gitu, yang menyatakan bahwa ijazah, ada dua hal yang menarik ini Pak. Yang pertama bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu dibuat di Pasar Pramuka. Jadi ini terus lari ya, jadi UGM bergeser ke Pramuka gitu. Kalau Roy Suryo CS kan selalu ngarahnya UGM, sekarang Pramuka. Yang kedua, pernyataan dia bahwa banyak politisi PDIP yang jadi caleg atau bupati atau wali kota atau gubernur yang pakai ijazah palsu. Ya. Gimana Pak Suhadi melihatnya ini? Ya, jadi memang ini hal yang sangat menarik dan menurut saya ini bukan hanya menarik, ini lucu. Lucu ya, lucunya kenapa? Kok dari UGM sampai lari ke Pasar Pramuka? Ini apa hubungannya gitu kan? Jogja ya ke Jakarta. Dan tentunya kalau kita melihat pada korelasi skala besar persoalan-persoalan ini, barangkali kenapa ini dilarikan ke Pramuka, ya. Ini mungkin sudah mulai redup nih berkaitan dengan masalah UGM-nya. Karena kenapa? Kan UGM baik di dalam kasus perdata maupun juga dalam kasus-kasus pidana yang dilaporkan baik oleh pihak mereka, ya, maupun oleh Pak Jokowi di Polda, itu kan tetap komit bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu asli. Pak Jokowi ijazahnya benar dikeluarkan UGM. Itu kan berarti udah tidak terbantahkan lagi. Demikian juga di dalam persidangan yang saya lihat juga di Solo maupun di Jogja, itu kan UGM tetap kekeh bahwa Pak Jokowi memang alumni dari UGM. Berarti dalam konteks ini mereka kayaknya sudah kehabisan bahan. Nah, untuk bagaimana supaya ini terus menggaung, ya, menggema di dalam dunia pemberitaan, larilah isu menyangkut masalah dibuat di Pramuka. Ini kan tentunya sangat ironis ya kalau kita melihat seperti ini. Karena kenapa? UGM itu universitas negeri, bonafit lagi ya, dan tentunya juga punya nama besar. Ya, sampai kalau kemudian dihubung-hubungkan dengan Pasar Pramuka, itu kok kelihatannya nggak main, nggak bunyi sama sekali gitu. Karena kenapa? Ya kalau seandainya memang betul produk itu diciptakan untuk sebuah kepalsuan, ngapain jauh-jauh dibuatnya? Ya kan? Emang di UGM nggak ada percetakan apa? Ya kan? Atau UGM sendiri nggak bisa sih melakukan hal-hal yang seperti itu gitu. Nah, dari narasi ini saya melihat bahwa mereka mulai kebingungan. Ya, isu apa lagi yang menarik? Karena kan mereka mau terus panjangkan masalah ini. Tujuan Roy Suryo apa sih? Dan Rismond dan Dr. Tipa apa tujuannya? Supaya ini nggak jalan kasusnya. Kan itu dong tujuan dia kan begitu kan? Ya, karena ada isu begini, tentunya polisi akan sangat hati-hati dong memeriksa perkara yang sebenarnya seperti apa kan gitu kan? Kan tentunya juga kalau nanti misalnya dalam konteks sekarang udah mau dinaikkan ke penyidikan ya, dengan adanya berita ini, polisi nanti juga kan akan dipersalahkan. Itu kelihatannya bangunan yang mau dibuat adalah bagaimana narasi ini nggak putus dan perkara nggak jalan. Itu yang mereka mauin dalam persoalan ini. Tapi hukum kan nggak bisa seperti itu. Ya, orang juga, anak-anak kecil juga mungkin nggak akan percaya. Masa dari UGM, ya Jogja, lari sampai ke Pasar Pramuka. Itu hal yang irasional lah. Pemikiran-pemikiran seperti itu. Nah, terkait menyangkut masalah tadi, muncul kemudian persepsi baru yang terbangun ya, bahwa ternyata juga menurut pengakuan Bitor ya, dia selain mengatakan Pak Jokowi ijazahnya dibuat di Pasar Pramuka. Nah, terus juga mengkait bahwa ada politisi dari partai yang memang kebetulan ada Bitor di sana, itu juga sama gitu kan, melakukan hal-hal yang sama. Ijazahnya banyak yang palsu, ya baik
calon anggota dewan, ya apa namanya anggota dewan, Ya. maupun dari pihak mungkin Pemda, bupati, wali ya, kota, kepala daerah, daerah, itu juga ada yang seperti itu. Dan saya pernah tahu juga kejadian menyangkut masalah ini. Itu kalau nggak salah ada seorang ketua DPRD di suatu daerah di Jawa Tengah, itu juga ijazahnya palsu. Ya, Maksudnya ini sudah gitu. jadi ketua DPRD? Udah jadi ketua DPRD, okay. karena pada waktu itu, kalau nggak salah itu tahun 2000-an lah, 2000 ke atas. Ya, itu kan memang PDIP lagi euforia-euforianya kan, besar sekali kan. Jadi orang mungkin nyalonin aja begitu ya, nggak usah kampanye, itu bisa jadi anggota dewan gitu kan. Asal urutannya pada waktu itu nomor 1, ya kan, karena kan waktu itu keterpilihannya berdasarkan nomor urut kan, gitu. Nah, kalau saya melihat soal persoalan-persoalan ini berkaitan dengan hadirnya Bitor, ya, berkaitan dengan masalah tadi dari UGM dilarikan ke pasal pramuka, terus kemudian juga menarasikan itu dibuat di sana, terus juga melibatkan relawannya Pak Jokowi yang bernama Prof Paiman, ya. Ini kan sesuatu yang menurut saya ini pasti ada grand skenario yang sangat besar, yang terus memang ini terus mau dihujani untuk kepentingan citra Pak Jokowi itu nggak bagus gitu. Dan juga tadi ya buying time supaya kasusnya lambat atau tertunda-tunda gitu, betul, ya Pak ya. Betul. Jadi, ya kan di satu sisi dengan adanya berita seperti ini, polisi hati-hati dong, ya kan? Bener nggak sih gitu ya. Walaupun sebetulnya kita udah tahu lah, polisi mungkin sudah pegang itu. Tapi dalam parameter hukum, kalau seandainya ada berita-berita baru ini dipaksakan, ya, polisi nanti akan disalahkan juga. Kok terburu-buru? Kok ini nggak diinikan lagi dan lain sebagainya kan gitu kan? Makanya dalam kaitan ini ya peran polisi ini memang agak sedikit menjadi ambigu dalam persoalan ini. Karena tadi kalau itu dilanjutkan terus, nanti kan akan menjadi persoalan. Wah, ini direkayasa nih. Kok ini sana nggak diperiksa dan lain sebagainya. Dan tentunya kita juga bersyukur ya, termasuk Pak Pras sebagai orang yang pernah mengawal keberadaan Pak Jokowi menjadi gubernur di DKI, ya itu sudah membantah, nggak benar itu, ya kan? Malah dikatakan bahwa Bitor itu banyak cerita ngarangnya, cerita yang nggak benarnya. Nah tentunya di dalam kaitan ini diperkuat juga dengan Prof Paiman. Saya udah bicara juga dengan beliau. Saya waktu pulang ke Manado, saya telepon beliau, Prof, saya tanyakan, ini gimana Prof? Demi Tuhan, saya tidak melakukan itu. Saya cuma menulis di WA saya waktu ditanya Roy Suryo terkait berkaitan masalah saya punya kios di sana, itu aja. Tapi tidak ada kaitannya kios itu untuk membuat ijazah gitu loh. Iya kan? Prof Paiman ini sekarang rektor dulu Mustopo, kan? Dulu Mustopo. Sekarang kalau nggak salah saya dengar di universitas di daerah Selipi situ ya. Namanya universitas apa internasional gitulah. Saya nggak begitu tahu sekarang ini gitu. Nah, terus yang kedua itu Pak, soal ini kan Bitor tampil ini kan niatnya nyerang Jokowi, ya kan? Tadi itu menggeser dari UGM ke Pasar Pramuka itu. Tapi kan kemudian ada pernyataannya yang saya nggak tahu apakah ini dia keceplosan atau apa, yang menyatakan bahwa banyak politisi PDIP yang jadi caleg maupun itu kepala daerah itu yang pakai ijazah palsu. Ini bisa di follow up nggak Pak pernyataan seperti ini? Ini kan berarti kan kayak senjata makan tuan kan, dia pengennya nyerang tapi malah jadi blunder sendiri gitu. Ini kan pernyataan begini kan harusnya ada klarifikasi atau apa dari PDIP kan, atau bagaimana nih Pak lihatnya? Jadi kalau istilah kerennya ini sebagai bumerang ya. Ya kan, tadinya dia mengolok-olok Pak Jokowi dengan begitu, dan yang anehnya lagi motifnya apa? Pada saat dia mengatakan bukan hanya berkaitan dengan masalah ijazahnya Pak Jokowi, tapi banyak ya anggota dewan, ya terus juga dari wali kota, bupati dan sebagainya, ada beberapa yang menggunakan ijazah-ijazah palsu PDIP, gitu dari PDIP. Kan ini bumerang menurut saya gitu kan. Sehingga saya melihat di sini motif dia itu sebetulnya apa gitu kan. Kalau sekedar membela partai dalam kaitan ini karena Pak Jokowi sudah tidak sejalan lagi dengan PDIP, kan harusnya konteksnya
ruangnya itu hanya kepada Pak Jokowi gitu loh. Tapi ini kok melebarnya nggak tanggung-tanggung lagi gitu kan. Nah tujuannya ini apa kan gitu kan. Dan yang aneh sampai hari ini pun tidak ada klarifikasi berkaitan dengan masalah peran-peran Bitor ya dari petinggi PDIP. Kan gitu kan. Bukan dalam konteks tadi Pak Pras sudah menyatakan klarifikasi dan lain sebagainya. Kalau Pak Pras kan Pak Prasetyo itu kan dalam konteks soal Pak Jokowi. Pilkadanya, dalam konteks pilkadanya. 2012 di DKI. Iya, gitu betul. Kan. Bukan dalam skala sebagai pucuk pimpinan dari partai politik itu. Betul. Gitu kan. Nah, ini juga kan harusnya PDIP nggak boleh diem dong dengan keadaan seperti ini. Kita juga mau tahu ini Bitor siapa gitu kan. Kan jadi aneh. Kok tiba-tiba menjadi penyusup ya kan dan berperan ganda. Kan gitu kan. Berperan bukan lagi melindungi partai yang memang dia bernaung di sana, tapi juga membuka aib dari partai itu sendiri gitu loh. Iya kan? Makanya saya dibilang tadi kok jadi kayak bumerang gitu kan. Dan kalau pakai logika yang dimainkan oleh para penyerang Jokowi untuk minta pengusutan terhadap Jokowi, harusnya kan ini pernyataan Bitor harus di follow up juga dong. Ini betul. Pernyataan tentang tuduhan Bitor ini kan nggak main-main bahwa ada banyak caleg politisi PDIP yang jadi caleg, jadi maju kepala daerah gitu kan, pakai ijazah palsu. Ini kan tuduhan yang nggak main-main. Ini harusnya kan ya itu tadi direspon lah ya, gitu ya. Direspon lah ya. Iya betul. Iya karena kan kalau enggak juga dianggapnya oh iya berarti kan seperti ini ya kejadiannya kok begini ya dan lain sebagainya. Ini yang akan terbangun di pikiran masyarakat gitu kan. Nah menurut saya juga dalam kaitan ini itu tindakan Bitor itu kan juga sudah melakukan tindak pidana dalam kaitan ini. Sampai kemarin juga saya ngomong dengan Prof Aiman. Kebetulan kan kita memang dekat kan. Dia itu ketua sedulur Jokowi. Oke. Nah, saya katakan sama Prof, kamu kenapa nggak somasi seperti yang saya katakan tadi? Tidaklah, itu teman saya dan lain sebagainya. Untung aja dalam konteks ini. Teman saya itu si Roy Suryo. Roy Suryo ini. Itu teman saya kok gitu kan. Jadi saya nggak mau lah sampai ini gitu kan. Tapi saya bilang juga, Prof, harus klarifikasi. Ini nggak bisa seperti ini, ya kan? Kan dia bilang, ya saya nggak mau inilah, saya nggak mau ini, saya udah capek dan lain sebagainya. Saya bilang nggak bisa, harus tetap bagaimana ini Prof kehadirannya itu penting untuk menjelaskan cerita sebenarnya seperti apa sih, gitu kan? Tapi kita lihat beberapa hari ini kan beliau sudah bicara di TV, ya di podcast juga, udah menjelaskan bahwa dia membantah bahwa dia tidak pernah melakukan tindakan bagaimana membuat ijazah palsu itu di pasar pramuka, gitu. Jadi pernyataan Bitor ini menurut saya ini udah memframing suatu berita-berita yang menurut saya nggak sangat-sangat baik gitu ya, baik untuk partai maupun untuk kepentingan Pak Jokowi, kan gitu kan? Ya kalau untuk partai terkait tadi itu ya pernyataannya yang melebarkan tuduhan itu. Makanya saya udah bilang kan, kok jadi ambigu gitu kan? Di satu sisi dia menyerang. Ya untuk kepentingan Pak Jokowi yang sudah tidak sealiran dengan PDIP, sementara dia juga menyerang partainya sendiri gitu kan. Nah ini maunya kemana, mau dibawa kemana narasi itu gitu kan. Nah terus ini Pak, ini kan kembali ke soal, ini gambar besar dari kasus ini kan soal serangan kepada Pak Jokowi ya. Dan itu muaranya kan, sumbernya kan kita tahu kan Roy Suryo CS lah ya. Sementara kita tahu ini prosesnya sudah berlangsung di Bareskrim udah selesai gitu kan. Sekarang masih di Polda yang tuntutan pelaporan dari Pak Jokowi ya. Ini seberapa jauh sih Pak prosesnya sekarang ini kan ada juga yang bertanya ini kok nggak segera ditersangkakan gitu loh. Itu apa yang terjadi itu Pak? Kenapa kesannya kok polisi kenapa polisi seperti menunggu apa lagi gitu loh yang merespon laporan dari Pak Jokowi itu loh Pak. Gimana itu Pak? Baik. Nah ini saya mau jawab. Tadi saya udah katakan tadi ya, barangkali mungkin minggu kemarin itu udah ancang-ancang mau menuju ke penyidikan. Saya nggak mengatakan ke tersangkanya ya, ke penyidikan dulu ya, karena dari penyelidikan ke penyidikan ya. Dan kemarin juga saya dengar Pak Roy dipanggil, tapi kayaknya juga nggak datang kan, ya kan? Ya tapi itu kan haknya dia dalam konteks ini. Nah terkait penyangkut masalah belum juga naik ya. Tadi kan saya udah bilang. Ada pola kerja yang memang terbangun secara sistematis ya, bagaimana kasus ini terus
menjadi kayak karet gitu, melar gitu, ya kan? Ya itu tadi, ya dari UGM yang ada di Jogja, Universitas Beken, ya kan, dilarikan ke Pasar Pramuka yang istilahnya cukup nista sekali kelihatannya gitu loh, ya kan? Jadi kelihatannya cemen gitu. Iya, cemen, nista sekali gitu kan, ya. Kita percaya nggak sih? Ya sangat nggak percaya gitu loh. Kelasnya UGM, Bung, gitu kan. Kecuali kelas-kelas yang lain lah, kita nggak bisa menampikan ke hal-hal yang seperti itu. Nah, berkaitan dengan menyangkut masalah tadi, saya juga ada dengar di Polda ini udah memeriksa 7 ahli. Ya. Ahlinya 7. Saksi ahli? Saksi, oh ya ahli. Ya. Ahlinya 7 yang udah diperiksa, ya, yang udah didengar keterangannya. Nah, kenapa menjadi sebanyak itu ahli? Kan jangan sampai juga nanti dikatakan kalau ahlinya cuma 2, wah ini mah untuk kepentingannya Polda atau untuk kepentingannya penyidik dan lain sebagainya, kan nggak bisa seperti itu. Karena mungkin, karena kenapa sebanyak itu, ya, mungkin dari segi bahasa, ya kan, ahli berkaitan dengan bahasa. Terus dari segi tulisan, ya, tulisan juga menyangkut masalah bahasa. Karena kan saya pernah tahu juga, ternyata dari konteks tulisan, ketik, mesin ketik dan lain sebagainya, itu ahli bisa tahu, ya, ketikan itu dibuat tahun berapa, ya kan. Terus kemudian bahasanya benar nggak, tulisannya seperti ini dan lain sebagainya, gitu kan, ya. Nah, itu salah satunya. Terus kemudian juga ahli IT. Mungkin IT ini kan nggak satu, ya kan. Ahli yang pro dan kontra tetap mungkin dia diajukan, kan gitu kan. Karena jangan sampai nanti pembenarannya sepihak gitu kan. Maunya polisi ini adil, ya. Jadi saya lihat kenapa ini lama, ini sikap kehati-hatian. Karena kalau cepat pasti stempelnya nanti, ya ini kan udah kepentingannya memang untuk mentersangkakan orang. Kan gitu kan. Walaupun sebetulnya secara kacamata besar, ya, dari segi perspektif hukum ini udah kelihatan kok. Roy Suryo itu pelaku. Dokter Tipah, terus kemudian juga Dokter Rismon itu pelaku kok dalam hal ini. Yang pelaku apa? Menyebarkan berita bohong. Yang tiba-tiba menghilang Egy Sujana. Nggak pernah muncul lagi. Ah, ini juga menarik gitu ya. Kok kenapa jadi cemen seperti itu gitu loh. Kan kalau nggak salah satu inisiator itu dia loh dalam kaitan ini. Kok tiba-tiba menghilang gitu kan. Ini kan nggak benar, makanya saya pernah bicara juga di podcast ini. Sistem kerja seperti itu pasti akan menimbulkan kebuntuan. Karena kenapa? Dia memframing dulu, baru mencari. Bukan mencari dulu, baru memframing. Maksudnya sistem kerjanya si para penuduh Roy Suryo dan kawan-kawan, ya kan? Karena tempo hari kan saya pernah ngomong begini, saya dibilang, ya kan? Kalau saya sebagai lawyer, pada saat saya menangani suatu perkara seperti ini, saya tidak akan langsung menohok kepada, oh ini palsu. Tidak. Karena saya dibilang tadi, kata palsu sebetulnya juga kan bukan milik umum kan. Tapi adalah produk hukum. Putusan pengadilan itu. Orang boleh mengatakan ini palsu, itu setelah ada putusan dari pengadilan. Tapi ini kan enggak. Berkaitan dengan menyangkut masalah cara kerja yang dilakukan oleh Roy Suryo ini, itu kan dia langsung menohok, ini palsu, ya, ini udah nggak benar dan lain sebagainya. Padahal dia sendiri belum lihat. Itu kan kesalahan paling besar kan. Harusnya kalau memang dia dari UGM, ya, Rismon dari UGM, Dr. Tipah dari UGM, Roy Suryo dari UGM, kenapa dia nggak selidikin dulu? Kenapa dia tiba-tiba ngomong, wah ini palsu, ini loh ijazahnya. Ternyata juga sekarang kan itu dibantah. Kan bukan itu yang berkembang sekarang ini yang terjadi. Karena saya yakin kok, ya, kalau UGM udah ngomong seperti itu nggak mungkin, ya, ijazah Pak Jokowi itu palsu, itu nggak mungkin. Gitu. Ya. Nah, terus terkait dengan tadi yang pertanyaan saya tadi soal pentersangkaan, kok ini image impresi dari masyarakat kan, sebagian masyarakat kan, bahwa kegaduhan noise ini kan, kegaduhan dan noise politik ini soal tuduhan ijazah palsu Pak Jokowi ini kan orangnya itu aja kan yang yang menarasikan gitu. Dan sudah, kenapa nggak segera ditersangkakan gitu, itu karena kehati-hatian polisi itu Pak. Iya, kan saya udah bilang kecepatan nanti juga salah, ya kan. Ya sekarang kelambatan juga salah.
Karena menurut Roy Suryo dan kawan-kawan, kayaknya nggak jalan tuh di Polda kan gitu kan. Nggak mungkin lah udah berita seperti ini ya, terus masyarakat udah menilai seperti apa kegaduhannya. Itu nggak mungkin Polda melakukan hal-hal yang menurut saya ya itu konyol, nggak melanjutkan perkara ini. Pasti melanjutkan. Mungkin dalam waktu dekat ini. Karena seperti yang saya bilang tadi, ini mungkin kan minggu-minggu kemarin kemungkinan udah akan naik beritanya. Kalau dari amatan saya gitu kan. Karena polisi penyidik udah mengatakan udah meriksa 7 ahli dan lain sebagainya. Karena kalau udah bicara ahli berarti dia sudah mengumpulkan dokumen untuk bagaimana membandingkan dan menanyakan kepada ahli apakah ini masuk kepada ranah pidana. Kalau masuk kepada ranah pidana apa pasalnya ya kan. Terus kemudian pasal-pasal berapa aja yang masuk kan itu ya. Makanya saya melihat, wah ini sebentar lagi naik. Oh kok tiba-tiba berubah menjadi isu pramukanya gitu kan. Saya dibilang, kalau ini nanti dipaksakan berita pramuka kemudian diabaikan, dan pramuka ini terus menjadi mengemuka bahwa ijazah Pak Jokowi seolah-olah dari sana, pasti polisi juga dicap. Atau katakanlah penyidik dari Polda pasti akan dicap. Wah terburu-buru tuh, takut. Benar dikeluarkan di pramuka tuh dan lain sebagainya. Itu yang menjadi persoalan. Makanya saya udah bilang kehati-hatian penyidik dalam korelasi penegakan hukum, dalam korelasi orang melihat kasus ini secara begitu besar ya, itu nggak bisa sembarangan gitu loh. Benar-benar harus terukur, terus punya juga parameter tertentu untuk bagaimana nanti ini persoalannya bisa diterima oleh masyarakat gitu. Dan kalau menurut Pak Suhadi sebagai lawyer ya, itu penegasan Bareskrim bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli gitu ya, itu pasti dijadikan patokan juga ya oleh Polda ya? Pasti ya. Jadi gini, kan Mabes Polri itu melihat pada adanya laporan yang di sana. Terus kemudian sudah dilakukan pemeriksaan. Kan udah seperti itu kan, ya. Udah dilakukan secara forensik juga. Sudah dilakukan pembanding-pembanding ya. Yang dulu kita pernah bahas juga di sini berkaitan dengan masalah otentik dan identik itu tadi ya. Otentik dan identik. Otentik dan identik tadi ya. Nah, ini sumber-sumber perkara yang sudah diselesaikan di Mabes Polri ini akan menjadi rujukan kepada Polda. Ini loh hasil yang ada di Mabes Polri. Seperti ini hasilnya, begini ceritanya, alur kasusnya seperti ini, ijazahnya yang memang punya Pak Jokowi seperti ini, gitu. Nah, terus ini Pak, ini untuk gambar besarnya ini Pak, dikaitkan dengan soal politik ini kan. Pada ujungnya itu kan sebenarnya muara dari narasi tentang atau tuduhan serangan pada Pak Jokowi ini kan sebenarnya arahnya ini kan terkait muaranya ke nyerang Pak Jokowi kan. Dan kita tahu Gibran juga. Jokowi Gibran gitu ya. Ya betul. Nah, kita tahu kan Pak Jokowi itu semua apa aja yang terkait dengan Pak Jokowi kan jadi bahan serangan. Salah gitu ya. Terakhir penyakit. Betul. Kan Pak Jokowi sakit, wow, kehebohan ininya itu macam-macam gitu kan. Nah, Pak Suhadi ngelihatnya gimana nih? Apa sebenarnya, bagaimana membacanya dari segi politik nih soal serangan pada Pak Jokowi dan Gibran ini? Kalau saya melihatnya kepada Jokowi, karena sekarang yang paling dilihat ini adalah sakitnya Pak Jokowi, gitu kan. Nah, kemarin seru nih berkaitan dengan penyakitnya Pak Jokowi, dirawat di rumah sakit dan sebagainya. Terus ada foto di situ, apotek apa itu, saya lihat itu di video itu kan. Ya, Pak Jokowi katanya masuk rumah sakit. Oh, masuk rumah sakit di apotek gitu kan, menurut saya lucu-lucuan dibuatnya. Nah, kalau saya melihat pada parameter permainan catur, barangkali memang ini catur yang sedang dimainkan juga. Dalam kaitan, ya coba saya juga melihat sampai mana mereka, kan gitu kan. Ya, karena kenapa kalau saya lihat seperti ini, kalau saya katakan tadi ini kayak seperti permainan catur, Pak Jokowi diisukan sakit, diisukan masuk rumah sakit, diisukan jalannya susah dan lain sebagainya. Tiba-tiba Pak Jokowi berangkat ke Bali dengan keluarganya. Ini apa? Pak Jokowi sakit? Ya sakit mungkin secara, mungkin kulitnya memang agak alergi gitu ya, dan lain sebagainya. Tapi kalau dia pergi keluar
kota ya, dengan jarak yang cukup jauh seperti itu bersama keluarga, sakit yang seperti apa? Kan bukan kepada psikisnya, ya kan, tapi kepada fisiknya kan, ya. Ini yang harus dibedakan di dalam persoalan ini. Tapi kan orang selalu menduga, wah ini diguna-guna dan sebagainya, wah ini Pak Jokowi kualat dan sebagainya, aduh ini karma dan sebagainya. Serem banget dengernya gitu kan. Memang selama 10 tahun itu yang dikerjakan Pak Jokowi itu apa gitu kan, ya. Tuduhan korupsi itu kan cuma tuduhan. Orang bisa aja kok mengatakan bahwa Pak Jokowi begini, buktinya apa, ya kan? Itu kan semua narasi dalam rangka menyerang. Karena memang tidak ada ya magnet yang lain yang bisa untuk bagaimana memojokkan Pak Jokowi. Kecuali ya ijazah palsu, korupsi, KKN, ya kan? Terus kemudian melanggar undang-undang dan sebagainya. Itu kan narasi yang mereka bangun gitu kan. Dan yang saya bingung, kenapa mereka ini sebenci itu dengan Pak Jokowi? Bukan kami ya, bukan kita, ya kan. Tapi banyak orang-orang yang kita lihat sekarang ini, yang parameternya itu di samping pemerintahan, kok sampai seperti itu. Sebagian dari mereka itu mantan pendukung, Pak. Nah, kalau saya lihat kan seperti itu. Karena Roy Suryo itu kan juga salah satu pendukung dulunya kan, gitu kan. Ya. Terus kenapa bisa seperti ini gitu kan? Sakit hati atau apa? Kalau saya lihatnya bukan. Ini ada grand skenario besar kepada negara. Gitu. Dan itu juga terkait dengan, kalau aspek politik terkait dengan 2029 apa gitu Pak? Ya, terkait 2029. Apalagi soal Gibran kan? Terus juga yang saya lihat terkait dengan pemerintahan. Mereka kan mau mengganggu nih supaya pemerintahan nggak jalan, gimana sih? Ya bikin huru-hara aja seperti ini terus gitu kan? Ya saya nggak capek kok, orang nggak ada kerjaannya juga, ya kan? Kalau kita lihat kan sepertinya nggak ada punya kerjaan semua orang-orang itu kan, ya. Setiap hari bisa tampil di TV, ya kan? Kita aja kadang-kadang susah ngaturin waktu untuk bisa bagaimana untuk ketemu wawancara dan lain sebagainya, gitu. Iya. Oke, terima kasih Pak Suhadi atas obrolannya dan pemirsa sampai di sini dulu, kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.